Sekjen Partai Nasdem beserta jajaran memasuki Komodo Ballroom. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang. Untuk segera menempati kursi yang sudah disediakan ke depan. Kakak-kakak sekalian, sesaat lagi kita akan mengikuti pembukaan rakorwil atau rapat koordinasi wilayah bidang ideologi, organisasi dan kaderisasi atau IOK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menuju kemenangan pemilu 2024. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat. Yang kami hormati Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Suki Girwati. Yang kami hormati fungsionaris DPP Partai Nasdem. Yang kami hormati Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur, Kakak Ray Fernandes beserta segenap pengurus. Yang kami hormati Ketua 22 DPD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Dan yang kami hormati para peserta rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucapkan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem dengan ini secara resmi membuka rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur telah resmi dibuka. Partai Nasdem Hari ini ya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan rapat koordinasi wilayah. Ya, beberapa hal yang dicanangkan. Yang pertama adalah mensukseskan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, mendukung Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Profesor Kiai Ma'ruf Amin agar sukses menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mensukseskan pembangunan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
agar menjadi bagian dari kesuksesan pembangunan nasional, mensukseskan pembangunan kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur, agar dia menjadi bagian dari kesuksesan pembangunan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mencanangkan sebagai garda dan pengawal sirkulasi demokrasi Indonesia melalui keikutsertaan Partai Nasdem Dewan Pimpinan Wilayah Nusa Tenggara Timur di dalam kontestasi pemilihan umum legislatif 2024, pemilihan presiden 2024, dan pemilihan kepala daerah 2024. Yang ketiga, untuk itu akan dilakukan evaluasi dan anatomi politik Nusa Tenggara Timur untuk menentukan strategi-strategi operasional dalam kontestasi demokrasi yang berkualitas di Nusa Tenggara Timur. Partai Nasdem telah berhasil untuk mengambil bagian di dalam pemilihan umum 2 kali, pemilihan presiden 2 kali di Nusa Tenggara Timur dengan sukses yang menggembirakan. Untuk itu, rapat koordinasi wilayah ini akan melakukan evaluasi detail dalam menentukan arah dan strategi operasional politik. Partai Nasdem telah mengambil bagian di dalam beberapa kali kontestasi pilkada di Nusa Tenggara Timur dan akan melakukan evaluasi kembali bagaimana untuk memberikan dukungan dan kontestasi serentak pilkada serentak tahun 2020. Partai Nasdem akan membumikan gerakan nasional restorasi Indonesia melalui implementasi dari manifesto politik Partai Nasdem di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, target untuk kemenangan Pilgub tahun 2024 dan juga kontestasi pemilihan gubernur dan bupati wali kota serentak tahun 2024 adalah bagian dari agenda yang dibicarakan di dalam rapor atau rapat koordinasi wilayah malam ini dan besok di Labuan Bajo. kalau penentuan figurnya Pak? Penentuan figurnya akan dilakukan setelah menganalisis keseluruhan kebutuhan dan capaian pembangunan serta proyeksi kebutuhan pemimpin tipe dan model seperti apa untuk Nusa Tenggara Timur. Karenanya Nasdem akan memastikan terlebih dahulu jalannya pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur dengan baik sampai akhir masa jabatannya. Nasdem yang mengusung kader sendiri Pak? Sesuai dengan lingkungan dan konfigurasi politik di wilayahnya masing-masing. Tingkat provinsi, ya pemilihan gubernur, dan tingkat kabupaten kota pemilihan bupati dan wali kota. Tergantung konfigurasi politik. Dan untuk itu dibicarakan malam ini. Saat ini usulan-usulan koalisi sudah mulai bermunculan nih Pak, kalau dari Partai Nasdem sendiri. Gimana? Saat ini usulan-usulan koalisi sudah mulai bermunculan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri seperti apa? Nampaknya sudah mulai membuka ruang komunikasi dengan Partai Nasdem yang pertama akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses politik, capaian politik dan konfigurasi politik nasional yang dimaksudkan Pilpres kan? betul. Ya, untuk Pilpres Nasdem tentu mempunyai prasyarat utama. Prasyarat utamanya adalah kontinuitas pembangunan nasional. Karenanya kita syarat yang pertama akan menentukan kriteria pemimpin yang mampu untuk meneruskan kontinuitas pembangunan yang landasannya sudah diletakkan dengan baik oleh pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin, Bapak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla di dalam 2 periode pemerintahan ini. Sudah ada namanya belum Pak? Kalau terkait dengan figur calon, itu proses politik yang dinamis. Karena apa? Itu sekali lagi akan dilihat dalam tahapan-tahapan konfigurasi politik. Nasdem telah menyampaikan gagasan konvensi sebagai salah satu model rekrutmen pemimpin nasional. Tetapi konvensi hanya mungkin dilakukan apabila terpenuhinya prasyarat dasar, yaitu threshold presidensi. Namun demikian, sekali lagi
proses politik yang cair dan dinamis terus berlangsung, membangun komunikasi politik lintas kekuatan politik, baik itu partai politik maupun organisasi kemasyarakatan, terus kita lakukan. Yang paling penting, Nasdem ingin memastikan kontinuitas pembangunan nasional dapat terjaga dengan baik. Karena itu perjuangannya demi kepentingan, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, bukan sirkulasi dan pergantian pemimpin semata-mata, tapi kontinuitas pembangunan untuk menghantar Indonesia menuju kesejahteraan yang dicita-citakan bersama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.